Oke, baik ya, kita mulai saja ya pada pertemuan kita di pagi hari ini. Ada yang mau tunggu lagi nggak? Langsung dimulai aja Pak. Kayaknya yang lain Langsung. nggak gabung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan pagi hari ini sebelum kita mulai ya sebaiknya kita berdoa dulu ya. Biasa kita seperti belajar di kelas. Siapa di sini pemimpinnya? Ipul ya? Iya Pak. Oke, Pul, tolong disiapkan teman-teman Anda dulu. Kita berdoa dulu sebelum belajar di pagi hari ini. Iya Pak. Silakan. Ya sebelum mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga pada pembelajaran hari ini dilancarkan dan diberi manfaat. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi-materi sebelumnya itu mengenai tentang routing. Ya, saat ini juga kita masih akan membahas mengenai tentang routing. Eh, konfigurasi routing, tapi di sini adalah routing dengan routing statis. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah mengevaluasi routing statis. Ya, kelihatan ya slide yang saya tampilkan ini. Iya Pak. Kelihatan Iya Pak, Pak. kelihatan. Oke, mengkonfigurasi routing statis dan mengevaluasi dari routing statis. Tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan siswa mampu mengenal jaringan yang routing statis. Terus siswa juga mampu melakukan konfigurasi jaringan routing statis melalui dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Nanti di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, nanti akan saya praktekkan kembali di Cisco Packet Tracer. Oke, saya ulang kembali penjelasan mengenai tentang routing. Routing adalah menghubungkan. Yang dimaksud dengan menghubungkan adalah kita akan menghubungkan jaringan komputer yang berbeda segmen. Pada tujuan tersebut adalah agar semua komputer yang memiliki alamat IP yang berbeda dapat saling terhubung satu sama lain. Itu adalah routing, menghubungkan antara jaringan A dengan jaringan B itu disatukan. Ya, menyatukan jaringan yang berbeda. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tentang routing statis. Yang dimaksud dengan statis adalah kita akan melakukan konfigurasi secara manual. Jadi kita dapat kita simpulkan bahwa routing statis adalah salah satu metode routing yang menghubungkan seluruh jaringan yang memiliki alamat IP atau alamat network yang berbeda segmen yang dilakukan secara manual. Selalu saya ingatkan kembali, statis dengan dinamis, perbedaannya kalau yang statis kita manual, kalau yang dinamis itu secara otomatis. Itu aja perbedaannya, ya. Selanjutnya adalah topologi. Topologi dalam routing statis. Di sini ada satu router, ada satu router. Lalu ada switch, sisi sebelah sini juga ada switch, lalu sini ada komputer, sini juga ada komputer. Yang mana di sini jaringannya A, ini jaringan B. Dari jaringan A dengan jaringan B kita akan menyatukan dengan sesama router. Gitu. Kalau kemarin kan kita satu router, kita hubungkan dengan dua jaringan yang berbeda. Tetapi kali ini kita akan membahas dua router menggunakan dua router. Gitu. Ada dua jaringan dan ada dua router. Jadi kita menghubungkan antara router dengan router. Oke, peralatan yang kita butuhkan di sini adalah pertama adalah aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ya, lalu yang kedua adalah dua buah router, selanjutnya adalah dua buah switch juga dan beberapa komputer. Dan begitu juga dengan kabel yang kita butuhkan, yaitu kabel UTP dengan menggunakan tipenya strike dan cross. Strike kita gunakan untuk perangkat yang berbeda, sedangkan cross adalah untuk perangkat yang sama. Di mana strike dengan cross?
Kalau cross adalah dari router dengan router kita menggunakan yang cross karena perangkatnya perangkatnya sama. Sedangkan kalau yang dari router dengan switch, lalu dari switch ke komputer, kita gunakan yang strike. Karena perangkat yang kita gunakan berbeda, maka kita gunakan tipenya strike. Oke, itu adalah pemahaman mengenai tentang pengkabelan. Ini adalah topologi yang akan kita coba mempraktekannya. Ini alamat device-nya, alamat IP-nya. Router dia memiliki dua konfigurasi interface port 0 dengan port 1. Itu di router 0 atau di router 1. Lalu yang di router 2-nya dia itu portnya kita gunakan juga sama ya, menggunakan dua port 0 dengan port 1. Alamat IP address-nya sekian dan alamat netmask-nya sekian. Itu ya. Jadi di sini saya katakan ini adalah untuk ke satu jalur pertama, ini jalur kedua gitu ya. Jadi di router itu kan ada dua jalur nih ya, FA0 dengan FA1. Ini FA0 ke sini, FA1-nya turun ke bawah. Ini juga sama. Di router kedua ini juga diperhatikan. FA0 ke sini ke router, FA1-nya ke switch. Gitu. Ya, jadi ada dua konfigurasi di antara router ini. Kalau kemarin itu kita hanya ada satu router dengan dihubungkan dengan dua jaringan yang berbeda, kita mengkonfigurasinya hanya satu router saja. Ya, satu interface ya. Kalau di sini berarti kita menggunakan dua, satu jalur dan satu lagi jalur ke bawah. Ya. Lalu PC-nya biasa kita masukkan alamat IP, netmask, dan gateway. Nah, dilihat gateway ini. Gateway ini disamakan dengan alamat IP yang ada dipunyai oleh router. Nih, di sini kan 192.168.2.1. Ini router yang mana nih? Dia terhubung dengan PC 0 dengan PC 1 ini, dia akan terhubung dengan router yang mana? Kita lihat alamat IP address pada router. Ya, di sini router 0 192.168.2.1. Nah, berarti PC 0 dengan PC 1 dia tergabung di router 0 ini. Sedangkan yang PC 2 dengan PC 3 kita perhatikan 192.168.3.1 alamat gateway-nya kemana dia alamat IP-nya? Ini ke router 1. Gitu. Ya, jadi kita lihat saja ya di sini kalau alamat IP pada router sekian, berarti gateway-nya juga sekian. Dia harus sama. Mau nambah PC lagi misalkan PC 4, dia mau tergabung ke router mana? Router 0 atau router 1. Kalau seandainya dia masuk ke dalam router 0, maka kita masukkan alamat IP-nya, kita masukkan netmask-nya, dan gateway yang kita masukkan yang ada alamat IP yang ada di router punya. Gitu. Jelas sampai sini, paham? Paham gak nih? Iya, paham, Pak. Paham ya? Oke. Ini langkah konfigurasinya nih. Jadi di router 0 biasa ya. Konfigurasi di router 0, kita pilih yang namanya mode CLI, lalu ketika ada muncul continue with configuration dialog, pilih yang no. Jangan yang yes. Kalau yes berarti kamu melakukan konfigurasinya. Ya, berarti kamu melakukan konfigurasi. Berarti kita pilih yang 0 saja secara default daripada router tersebut. EN ini adalah enable. Ya. Enable, boleh kamu ketiknya EN saja, boleh juga kamu ketiknya enable ya, enable. Artinya kita merubah dari tanda siku ini berubah menjadi tanda crash atau tanda hashtag. Nah, setelah berubah tanda seperti ini, ya. Ini kalau dari Linux ya, dari sistem operasi kalau sudah ada tanda crash gini, tanda hashtag, itu menandakan bahwa dia sudah menjadi admin, sebagai sudah menjadi router, sudah menjadi admin ya. Admin itu kan dia yang memiliki hak akses penuh terhadap perangkat tersebut gitu. Kayak di Linux ya, kalau Linux kan gitu juga. Kita klik sudo ya, sudo i misalkan enter, lalu saya berubah jadi tandanya begini, dia akan berubah menjadi tanda hashtag. Kalau sudah ada tanda hashtag berarti dia sudah menjadi seorang admin. Artinya kita bisa ngapain aja. Lalu sini ada conft. Conft itu adalah configuration terminal.
untuk masuk ke dalam bagian config. Nah, setelah config baru INT. INT ini boleh kamu lanjutkan dengan interface. Kamu boleh singkat, boleh diketik langsung semua. Interface gitu ya. Interface FA 0/0. 0/0 itu yang mana? Nih, kalau kita perhatikan di gambar adalah ini. 0/0 ini. Gitu. Ya. 0 interface 0/0. Langsung dia masuk ke router config if interface. Makin baru kita masukkan alamat IP pada router tersebut 192.168.1.1. Yang mana itu? Lah yang ini. Ini larinya ke sini. Ya, untuk tujuannya adalah ke sini. 192.168 artinya si router ini memiliki IP sendiri, si router ini juga memiliki IP sendiri gitu. Setelah itu baru no shutdown, boleh no shoot, boleh no shutdown. Silakan. Ya, kalau mau singkat aja no shoot, tapi kalau mau ditulis lanjut adalah no shutdown. Nah, selanjutnya apa lagi? Setelah selesai ini, konfigurasi yang kabel ke sini ya pada router, kita akan melakukan konfigurasi ke bawah. Gitu. Ya. Sama router configuration terminal masuk config FA 0/1. FA 0/1 itu interface. Portnya mana? Nih, port yang turun ke bawah. Gitu. Ya, port yang turun ke bawah. Ya, baru kita masukkan alamat IP-nya. Nah, alamat IP yang kita masukkan ini ya pada router 0 itu adalah alamat IP yang akan digunakan untuk gateway pada setiap komputer yang terhubung pada router ini. Gitu. Berapa alamat IP-nya? 192.168.2.1.255 biasa nih subnetnya. Setelah itu baru no shoot, baru exit. Nah, langkah yang ketiga, ya, langkah ketiga adalah kita akan mengerut gitu, ya, mengerut jalur yang mana yang digunakan oleh router tersebut. Nah, bedanya di mana? Kalau di sini kan IP address. Nah, kalau yang ketika kita ingin mengerut, baru yang bedanya hanyalah di sini IP root 192.168.3.0 bla 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 bla. Nah, ini adalah alamat IP-nya. Gitu. Alamat IP ke jalurnya dia gitu, ke bagiannya dia, ke kelompoknya dia. Gitu. Baru no shoot selesai. Nah, selanjutnya setelah router pertama sudah kita konfigurasi, berarti kita di dalam satu router ini ada 3 konfigurasi. Begitu juga dengan router ini, ada 3 konfigurasi. Setelah ini selesai kita konfigurasi, baru kita lakukan konfigurasi pada router yang kedua. Gitu. Nah, kita konfigurasi bagaimana? Sama, bedanya hanya ada di alamat IP-nya. Gitu. Kalau tadi kan alamat IP-nya 192.168.1.1 di router 0. Nah, di router 1 IP address-nya berarti 192.168.1.2. Maksud juga selesai, exit. Ini juga sama ya, konfigurasi yang kedua juga sama, bedanya hanya ada di sini, alamat IP-nya. Dan selanjutnya adalah buat ngerut juga bedanya hanya di sini. Gitu. Nah, setelah selesai kita melakukan konfigurasi pada router 1 dengan router 2, baru kita masuk konfigurasi di alamat di setiap isi komputernya kita masukkan alamat IP-nya. 192.168 ya 2.1. Satunya kan udah kepake untuk alamat yang ada di router. Maka kita 192.168.2.2. Nah, ini adalah alamat IP yang ada di router gateway-nya. Alamat gateway dari mana? Dari router tersebut, dari router. Kita ngambilnya dari router yang dihubungkan ke PC tersebut. Gitu. Atau komputer tersebut masuk ke kelompok router yang mana. Lalu yang PC 1 juga sama. Ya, hanya bedanya di alamat IP pada komputer yang dia punya. PC 2, PC 3 dan selanjutnya. Jika sudah kita melakukan konfigurasi, baru kita melakukan pengecekan pengujian. Pengujian itu ingat, instruksi untuk pengujian alamat IP atau pengujian untuk komputer kita ingin mengetahui komputer kita dengan komputer orang lain itu berhasil atau enggak, terkoneksi atau enggak,
bisa kita gunakan yang namanya ping. Ping boleh menggunakan alamat IP, boleh juga menggunakan alamat website tertentu. Misalkan saya ngeping alamat Google misalkan. Saya tahu alamat Google, IP Google itu berapa, ya. Berarti saya ping alamat IP Google berapa, tekan enter, maka jalan. Atau misalkan ping www.google.com, enter, nanti akan ketahuan. Gitu. Apakah dia RTO, apakah dia request timeout, ataukah dia apa? Gitu. Jadi bisa kita ketahui bersama. Oke, selanjutnya kali ini kita akan melakukan pengujian ya, praktek dengan Cisco. Ya. Ini kalau saya buka Cisco-nya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, jadi saya ginikan saja sebab kita akan mengambil satu bagian. Ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita klik ini di Cisco. Kita klik ini ya. Ini Cisco, ini jaringan yang pertama. Jaringan 0, kita masukkan lagi jaringan kedua. Nah, setelah itu apa lagi? Switch. Ini switch kita taruh. Switch juga kita letakkan. Baru komputer. Berapa komputer? Misalkan di sini satu aja lah ya. Nah, Cisco-nya nggak kelihatan. Nggak bisa tuh. Kenapa? Cisco-nya nggak kelihatan. Cisco-nya nggak kelihatan. Kalau gini kelihatan. Nah, kalau itu kelihatan, Pak. Nah, kalau itu baru ada. Oke. Ingat, tadi pengkabelan menggunakan apa? Dari Cisco, dari router ke router. Kita gunakan yang Cross. apa nih? Cross. Ya. Oh, salah ini. Oke, jadi gini ya. Di sini kita tambahkan router. Ya, tadi saya ulang kembali. Di sini juga saya tambahkan router. Setelah itu saya sambungkan kabel ya dengan kabel yang namanya cross. Ya, fastnet ini juga sama ya. 0 fastnet 0 dengan fastnet 0, baru kita masukkan yang strike ya. Strike dari sini first Ethernet 1 dengan ini first Ethernet 1, terus juga dari first Ethernet 1 dengan first Ethernet 1, terus dari sini first Ethernet 2 terhubung juga dengan first komputer dengan menggunakan kabel yang cross. Oke ya, kurang lebih seperti ini topologinya. Kalau mau nambah dua komputer, kita tambahin lagi satu lagi ya. Kita coba biar ringkas saja dengan satu PC ya. Intinya tuh adanya di sini ya. Inti dari komputer ini terhubung dengan komputer ini itu adanya di sini, di router ini. Gitu. Bagaimana langkah pengaturannya? Ya, langkah pengaturannya dapat kita klik routernya ya. Baru kita pilih yang CLI. Nah, dari CLI kan ini saya katakan tadi ada tulisan configuration dialog. Di sini kita klik yang namanya no. Tuh, ya. Enter. Ini kan kamu perhatikan ini tandanya adalah tanda siku ya. Kita akan merubah menjadi tanda crash. Ya, kita klik N atau enable, enter, dia akan berubah menjadi hashtag. Nah, setelah itu baru kita melakukan configuration terminal. Nah, dia masuk ke config di sini. Setelah itu baru kita masukkan interface-nya. Ya, int interface fa 0/0, enter. Dia sudah berubah menjadi if. Ya, kalau sudah menjadi if, ya, di sini baru kita melakukan ya, tadi sebentar. Sini alamat IP yang kita pakai adalah yang 191.
ya. Nah, kita masukkan alamat IP pada router tersebut gitu loh. Ya, IP address ya, 192.168 titik 1.1 spasi 255.255.255.0. Kalau sudah ini baru kita klik no shoot atau no shutdown. Ini nggak kelihatan, Pak, Apanya? Cisco-nya. Di sini masih kelihatan. Kelihatan cuma setengah. Kurang setengah doang, Pak. Dia berarti adanya di sini kelihatan. Iya, Nah, Pak, kelihatan. Ya, Kelihatan ya. Iya, Pak. No shoot atau shutdown ya, tekan enter. Selesai. Baru kita exit. Gitu. Ya. Nah, ini kan untuk alamat IP pada router si router itu. Gitu. Nah, sekarang kita akan masukkan alamat IP untuk ke jalur dari router menuju ke mana? Dari router menuju ke switch. Ya. Nah, ini tinggal masukkan INT FA 0/1. Enter. Berapa masukkan alamat IP-nya? IP address 192 lalu 168 titik berapa ya? Tadi titik 2.1 yang menuju ke bawah. 2.1 spasi 255.255.255.0. Baru tekan enter di sini, pilih no shoot lagi. Ya. Nah, setelah itu baru kita sudah masukkan alamat 2 IP, satu IP dari router ke router, satu dari router ke switch, dan satu lagi untuk jalur dari komputer untuk ke switchnya. Jadi kita buat jalurnya. Ya, di sini kita masukkan, kita klik exit dulu, keluar dulu dari konfigurasi interface FA/0-nya. Nah, sekarang kita masuk. Kalau alamat IP itunya berapa ya? Saya lupa. 3.0. Ya. INT titik berapa tadi? IP root, saya ulang kembali, IP root spasi lalu ke 192.168.3.0 spasi 255.255.255.0, benar kan? 1 2 3 benar. Lalu 192.168.2.1. In this root configuration router invalid next hop address it's. Nah, kita cek di sininya 3.0. Jadi alamat IP ini sini kan ada 3.0 ya. Saya ulang atas kembali. Di sini ada IP config. Yang IP 1.1 itu adalah alamat IP untuk interface FA0.0. Artinya port yang nomor 1, port yang pertama. Lalu yang kedua, kita masukkan alamat IP INT FA0/1 ya. Ini adalah alamat IP yang dari si router menuju kepada yang di bawah ya, switch. Nah, setelah itu kita masukkan IP root. IP root ini yang kita masukkan 192.168.3.0 ya, 255.255.192.168. Ini adalah IP root ya yang akan sebagai jalur daripada interface kelompoknya dia gitu loh ya. Kalau dari topologi tadi kan kelompoknya masuk ke dalam kelompoknya dia. Gitu. Nanti kalau sudah kita masukkan, kita klik no shoot. Selesai no shoot, baru kita ketikkan di sini exit kembali sampai pengaturan awal. Pada saat di pengaturan awal,
baru kita klik write. Konfigurasi di router 0 sudah selesai. Ya, baru kita masuk ke konfigurasi yang di router kedua ini. Ya, yang router kedua juga sama gitu ya. Di sini juga kita masukkan alamat IP-nya. Di sini masih no, enter, enter. Kita pilih apa nih? Ketik apa nih untuk merubah dia supaya menjadi tanda pagar? Enable. Enable atau EN ya. Setelah itu baru kita pilih apa nih? Untuk masuk ke konfigurasi. Config. Ya, configuration terminal. Ya, setelah itu baru kita pilih apa nih untuk masuk ke interface. Interface 0. Apa? Ayo, ada yang ingat nggak konfigurasinya? Ini sama loh kayak yang tadi. Kan pertama INT. enable. Nah, oke, INT, INT berapa? FA FA 0 1 1. slash 1 apa 0? 1 Pak, kan tadi 0. 0 dulu. Dia 01 maksudnya. Oke, baru kita masukkan alamat IP-nya. IP address ya 192 192.168 titik berapa? Kos 1 ya. titik 2 255 255 255 titik 0. titik 0. Setelah itu apa? No shoot Pak. No shoot. Setelah no shoot, Exit. exit. Setelah exit, saya salah. Lagi Exit, lalu exit lagi Pak. kita masukkan IP address yang kedua, gitu. Iya, Pak. Sini IP address yang kedua, alamatnya berapa yang dikasih di sini? 3.1. Ya. Terus setelah ini apa? INT FA 0/1. Baru kalau yang ini baru satunya nih. Ya, IP address 192.168.3.1 255.255.255.0. Nah, baru kita no shoot. Ya, setelah itu baru exit. Nah, setelah exit baru kita masukkan alamat IP pada router. IP route apa nih alamat IP yang di rootnya? Ya, IP yang di rootnya ini 192.168.255.255.255.0 192.168 titik berapa dia? 1.1 enter no shoot exit exit selesai. Oke, konfigurasi pada pada ini udah router 1 dengan router 2 sudah. Sekarang kita masuk ke alamat IP yang ada di sini. Gitu. Ya, kita masukkan alamat IP pada komputer yang bawah ini. Ya. Tinggal kita klik desktop IP address. Nah, sini kita masukkan 192.168 titik
Ini alamat IP-nya berapa sih yang dipakai ya? Alamat IP yang dipakainya adalah 22. Satu 192.168.2.2 subnet. Alamat default gateway-nya jangan lupa kita masukkan 192.16 alamat gateway-nya 2.1 192.168.2.1 exit, baru kita masukkan yang sebelah sini dengan cara yang sama tapi beda alamat IP ya, 192.168.3.2 192.168.3.1. Oke, ini sudah ya, sudah kita jalankan, sudah kita konfigurasi kedua alamat IP. Setelah kita konfigurasi, sekarang kita melakukan pengecekan di sini. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya simulation. Kita jalankan. Oke, mari. Lalu sampai ke sini. Ada router, dari router dia masuk ke router kedua, dari router kedua dia masuk ke switch, ya dari switch dia masuk ke PC 0. Maka hasilnya adalah ya pengiriman balik lagi. Nah, berhasil ya. Berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Lalu bagaimana kalau seandainya saya mau nambahkan komputer lagi? Silakan. Kamu tinggal tambahkan lagi alamat IP pada komputer sini. Di sini konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil, hanya tinggal menambahkan. Nah, ya, jadi kalau menambahkan komputer lagi, berarti kita harus tambahkan lagi satu lagi komputer di sini, kita tambahkan lagi satu lagi komputer di sini dengan alamat IP-nya. Yang ingat, gateway-nya harus alamat IP yang ada di sini. Gitu. Kalau menambahkan sisi sebelah sini, berarti dia harus menambahkan alamat gateway IP yang ada di sini. Untuk gateway-nya itu yang ambil dari router sisi sebelah sini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak Lab, Pak. Kalau ke lab hari Rabu. Pak, saya masih belum paham, Pak. Terjelasin lagi aja, Pak, di lab. Ya, jadi gini. Ya, Pak, di lab coba. Kalau hari ini teori ya. Jadi nanti ketika kamu di lab kamu coba, kamu jalankan, lalu nanti kamu kamu kembangkan. Kembangkannya gimana? Kembangkan. Ini kan saya hanya ngasih satu PC. Coba kamu buat 2 PC. Coba kamu buat 3 PC gitu. Nanti kalau sudah 1 2 3 sudah bisa, baru kita masuk yang ke dinamis. Tapi intinya kalau kemarin kan kita satu router, ya enggak? Kemarin kita ada satu router tuh. Nah, dari satu router itu kita buat menjadi beberapa jaringan. Gitu, ya kan? Satu router itu kan dengan berapa jaringan? Satu router switch dengan ada berapa komputer. Sekarang dua router kita gabungkan antara router 1 dengan router 2 kita gabungkan dengan berbeda jaringan, apakah berhasil atau tidak? Itu nanti besok, kemungkinan besar besok baru kita bahas di lab. Oke, jelas? Ada yang mau tanyakan? Jam berapa? Jam berapa ke labnya? Kenapa?
Jam berapa Ke lab. ke labnya? Ke lab kita mulai pagi. Ya, jadi nanti kalau mau itu nanti saya tanya dulu dengan guru yang bersangkutan apakah ada yang masuk atau enggak. Kalau setelah ada yang masuk berarti kita hanya berapa kelompok. Tapi kalau seandainya emang ada yang masuk baru kita full kan. Tuh. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nanti lebih jelas ya kita pada saat di lab ya untuk lebih jelasnya lagi untuk bertanya-tanya lebih secara langsung bikin nanti pada saat Kelasnya kapan, Pak? Kenapa? Rabu, Bin, Rabu. Kenapa? Kelasnya kapan? Ke lab kapan? Tidur. Iya. Kamu tadi dengar apa enggak gitu loh. Tidur. Tadi saya ke kamar mandi. Rabu, Pak, Ben, Rabu. ada urusan perut. Jadi gini. Kemungkinan besar ini saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya, nggak perlu ulang-ulang lagi. Kemungkinan besar ke lab hari Rabu. Tuh, ya jadi jangan banyak nanya lagi ke lab kapan, ke lab kapan. Kemungkinan besar ke lab Rabu gitu loh. Ya. Ya pokoknya ke lab hari Rabu. Untuk masalah waktunya nanti saya share siapa gelombang pertama, siapa gelombang kedua. Tapi intinya pada saat 10 orang lab saya kunci, 10 orang lab saya kunci, 10 orang lab saya kunci. Gitu. Jadi kemungkinan besar saya bagi 3 kelompok. Kelompok pertama absen pertama sampai absen ke-8 ya. Terus kelompok kedua dari 9 sampai 15 atau 16. Nah, baru sisanya tuh kelompok yang ketiga. Itu. Ya, jadi kamu bisa ngelihat nomor absensi kamu itu berapa. Kalau absensinya pertama berarti gelombang pertama, kelompok kedua absensi misalkan huruf M, misalkan dari huruf M, kemungkinan besar yang gelombang ketiga, atau kalau misalnya nama yang awalnya dari huruf Z, kemungkinan besar di gelombang ketiga. Ya, jelas? Ada lagi mau tanyakan? Jelas, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Yo, Enggak. ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada silakan tulis nama kelas di kolom chat. Ya, silakan nama Anda siapa, kelas, nama dan kelas sebagai absensi. Absensi di Google Meet. Ya, yang belum tolong ya, yang belum tolong di apa absensi. Oke, saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.